Oke, makasih banyak sekali yang bergabung ya. Terima kasih keaktifannya. Oke, kita mendalami gambar dulu atau paket tes intelijensi dulu. Sepertinya gambar dulu aja ya. Oke, Pak. Sebagian kayaknya ada yang mengikuti hari Sabtu, sepertinya feeling saya. Jadi nanti yang sudah mengikuti pembahasan tes intelijensi untuk paket tryout, setelah bahas soal-soal gambar, bisa live dari Zoom ya. Boleh. Mungkin ada sebagian kecil yang hari Sabtu ikut pembahasan tryout tes intelijensi. Oke, untuk malam ini soal-soal gambar lumayan rumit ya, lumayan rumit. Dan waktunya mungkin kecepatan bisa jadi ya. Jadi nggak apa-apa. Coba dilihat, coba dilihat ya. Untuk nomor satu, ini soal-soal fit report ya. Soal-soal yang memang pola-pola seperti ini keluar di ujian. Ini soal-soal yang beredar ya, tahun-tahun sebelumnya. Coba nomor satu. Ini maksudnya apa soal ini? Soal ini maksudnya serial, serial. Jadi perubahan dari gambar satu menuju ke gambar dua menuju ke sini. Nah, supaya tidak bingung, biasanya kita itu ambisi ya, ambisi melihat semua elemen. Jadi jangan melihat semua elemen satu-satu saja. Misal ini posisi ini pindah ke sini. Jadi dari kanan ke kiri, kemudian ini ya dari kanan ke kiri. Ya. Kemudian ini kiri, ini kanan. Berarti ini kanan, nanti kiri lagi. Kan begitu ya. Berarti tentunya ini sama ini. Di perubahannya ini kemudian turun di sini, terus ini, terus naik lagi ya. Jadi secara berurutan cuman posisi letaknya kanan kirinya dilihat. Kanan kiri, kanan kiri. Jadi ini nanti pasti di sebelah sini. Gitu. Jadi ini tepat sama ini. Kemudian yang lain mau bintang mau segitiga silakan. Kalau kita pakai segitiga ya fokus pada segitiga gitu. Pak lihat segitiganya ini dia turun, turun tetap kanan, kemudian turun kiri, terus pindah ke atas kiri lagi. Jadi dua kali tetap, dua kali berubah ya. Maka di sini kanan, maka nanti kanan lagi, gitu, kanan lagi. Nah, kanan lagi berarti ini sama. Maka ini dan ini tetap sama ya. Kalau gitu berarti yang lain bintang gitu ya. Bintang ini pindah ke atas, tetap kanan, kemudian turun kiri, turun lagi kiri, ya. Kemudian, oh, coba bintang kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, loh. Ini kiri lagi. Bentar, untuk yang bulat ini kiri, kanan, kiri, ini ya, kiri, kanan, kanan, nah, bercermin ya. Berarti ini nanti di sini bulatnya. Begitu. Berarti posisinya jelas ini. Ya, C ya. Nomor agak sulit ya. Kalau elemennya banyak memang sulit dan butuh butuh telaten satu persatu. Oke. Kemudian nomor dua, nah kalau seperti ini gampang. Soal analogi yang elemennya dikit itu gampang. Jadi kalau ini ketambahan ini di mana warnanya berubah jadi hitam. Maka ini tentunya nanti ketambahan ini dan warnanya berlawanan putih, kan gitu. Berarti ini dan ini saja. Kemudian ini posisinya pindah ke sebelah kiri, tapi bertukar ya. Yang gambar bujur sangkar di luar menjadi di dalam, warnanya berubah. Berarti ini gambar yang di luar, kotak. Kotak di luar menjadi di dalam, tapi warnanya hitam. Nah, berarti jadinya D. Itu ya.
Kemudian nomor tiga ini juga tidak sulit ya, karena soal analoginya biasa ya. Ini tinggal pindah aja, tukar tempat, warnanya berubah. Jadi ini tukar tempat, warnanya berubah. Ini tukar tempat, dan ini warnanya berubah. Jadi langsung fokus, eliminir. Berarti ini sama ini, kan begitu ya. Yang lain salah. Kemudian yang ini tetap warnanya, maka ini tetap warnanya. Kalau ini tetap warnanya, berarti ini yang E, warna tetap. Kemudian nomor 4. Nah, ini coba, kalau ada soal kayak begini berarti nyari yang tidak sama. Tidak ada petunjuk, berarti nyari ketidaksamaan, soal ketidaksamaan. Jadikan salah satu acuan, kira-kira ini bertemu dengan apa? Misal ini bertemu dengan lancip ya, maka ini bertemu dengan lancip. Ini ke sini, putar ke arah yang sama, bertemu lancip. Nah, ini nggak ketemu, bulatnya kok di belakang, gitu ya. Kalau ini kan ketemu, diputar dengan arah yang sama, ketemu lancip. Maka yang paling berbeda delta. Ya. Jadi intinya cari dua elemen yang bisa punya punya hubungan. Dua elemen yang menjadi penanda yang punya hubungan. Kalau ada bangun datar yang ada lancip-lancipnya, itu bisa jadi sebagai salah satu titik kunci kita melihat. Begitu. Wah, ini apa ini maksudnya ini? Rawat ya. Apa gitu maksudnya ini? Eh, ini 5, 5, ini 7, 5, 5, 7, 6, 7. Mungkin ini ya, D. Jumlahnya genap ya. Betul, D, kuncinya D. Jumlahnya genap. Iya, betul ya, D ya, jumlahnya genap. Ini petunjuk, kalau tidak ada petunjuk, tadi lagi-lagi ketidaksamaan ya, ketidaksamaan. Oke. Kemudian nomor 6, nah kalau gini gampang. Memang soal-soal analogi itu relatif lebih gampang ya, relatif lebih gampang. Jadi ini pindah keluar jadi kecil, ya, jadi kecil ya. Kemudian ini yang warnanya saya ganti warna supaya beda ya. Ini segi 4 menjadi ini segi 5. Berarti ini menjadi segi 6. Karena ini 5. Itu 2, 3, 4, 5. Maka jadi 6. Jadi 6 hanya ini dan ini ya. Maka ini salah, salah, salah ya. Sehingga fokus, ini warnanya tetap putih. Ini keluar, warnanya tetap putih. Berarti jawabannya adalah ini. Nah, gitu ya. B. Nomor 7, mau kemana ini? Ya, cari ya. Ini gabung sama ini ya. Jadi ini ditempelin gabung di sini. Ternyata yang ini, gambar ini pindah ke atas jadi di sini. Ini didorong, digeser pindah ke sini. Gitu ya. Jadi ini nempel di sini. Berarti antara ini, dan ini ya. Oke, ini salah. Kemudian ini pindah ke atas. Ini geser ke kanan. Geser ke kanan. Oke, betul. Ini yang salah. Oke, berarti tinggal A, B, E. Ya. Kemudian yang ini sekarang, dalamnya sekarang. Dalamnya ini adalah segitiga menjadi segi 4. Maka segitiga menjadi segi 4. Nah, segi 4 hanya ini saja yang betul ya. Oke, jawabannya A.
Rumit ya ternyata soalnya. Oke, nomor 8. 8, tinggal ini aja ya, tinggal bergabung ya. Jadi acuannya ini ya, yang kelihatan banget beda ya. Jadi arah ke sini boleh, arah ke bawah boleh. Kadang-kadang begitu ya. Dalam hal ini sepertinya arahnya ke kanan ya, arahnya ke kanan. Jadi perubahan dari ini ke sini, ini didapat karena ada perubahan kaitannya dengan dua gambar sebelumnya, gitu ya. Iya, iya betul ya, gitu. Ya. Berarti gambar ini adalah segi berapa? Segi satu, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Ternyata hitam ini, yang kecil ini, saya anggap nomor 1 ya, itu menjadi pembungkusnya atau paling luar. Nah, paling luar, tapi paling besar. Paling luar dan paling besar. Kemudian bulatan hitam, bulatannya atau lingkarannya ini, nah ini ya lingkarannya ini, nomor 2 menjadi elemen yang kedua ini. Nah ini lingkarannya ini. Kemudian yang dalamnya tetap. Oke, berarti intinya yang inilah menjadi luaran. Tinggal ditempelin sini aja. Intinya begitu kan? Ya, otomatis hanya ini dan ini sama ini ya. 3 ya. Oke, ini nggak jelas ini ya. Kurang kurang gede coba. Diperbesar coba. Nah, kalau diperbesar gini kelihatan ya. Ini nggak mungkin karena ini jaraknya ini nggak simetris ya. Jarak antara dua lingkarannya nggak simetris. Ini jelas salah. Kemudian ini juga salah ya. Karena ini nempel di luar. Jadi kalau ini diperbesar, ini juga salah karena hitamnya ini nempel sampai keluar. Harusnya lingkaran luarnya nggak tersentuh oleh hitam berarti ini. Soal kayak gini butuh kejelian ya. Oke, oke. Atau kuncinya mudah-mudahan betul ya. Coba nomor berikutnya 9. Nah, kalau gini senang saya, gampang. Gampang lagi. Biasanya selalu jumlah, kaitannya dengan jumlah. Jadi kaitannya biasanya selalu dengan jumlah ya. 2, 3, 4, 5 jelas 6. 6. Jumlah 6 hanya ini dan ini. Maka ini salah. Kemudian tinggal ini perubahannya. Ini. Kalau seperti ini, lebih cepatnya yang dihitung adalah yang berkurang aja. Nah, lebih cepatnya gini. Berarti ini 2, 4, 6, 8. Oke. Berarti nanti gambarnya yang berkurang 8. 8. Nah, totalnya berapa? Biar cerdik. Totalnya kan 4 kali 4, 16. Maka 16 kurangi 8 tinggal 8. Nah, yang tinggal 8 hanya ini. Ini 4 kan 8. Nah, ini jawabannya. Kalau ini enggak 8, ini coba hitung. Ini 6, ini 3 kan 9. Salah ya. Agak sulit. Pokoknya selalu ngitung. Kalau masalah apa namanya dadu begini ini selalu dihitung jumlahnya. Biasanya ada kaitannya dengan pola deret angka. Biasanya begitu. Oke, mudah-mudahan paham ya nomor 9. Nomor 10, nah soal kayak gini sulit. Soal kayak gini. Tapi gunakan trik ya. Sebelum melipat-lipat, gunakan trik dulu. Triknya ini jelas salah ya.
Kenapa? Karena ini hubungannya ketemunya ini ya punggungnya bukan seperti ini ya, salah ya, jelas salah. Kemudian mana lagi? Sambil mikir. Nah ini posisi kotak sempit. Kita acuannya kotak sempit ya. Hitam ini ketemunya tidak pada kotak sempit, tidak pada kotak sempit. Ya, berarti seperti ini salah. Ketemunya tidak mungkin di sini, kan begitu ya. Termasuk ini juga salah ya, karena dia harusnya tidak ketemu di kotak sempit begini. Nah, ini kan harusnya kotak lebar ketemunya, hitam dengan gambar ini. Oke ya, nah kayak gini ya masih masuk akal ya, ketemu di kotak lebar, masih masuk akal. Tapi ini ada kesalahan, di mana kesalahannya? Kesalahannya hubungannya sama ini. Nah, jadi ini dengan ini hubungannya salah ya. Coba perhatikan, ini sama ini hubungannya salah. Kenapa salah? Ya ini harusnya kalau ketemu dengan putih harusnya menjauh, harusnya menjauh. Jadi hitam ini dengan ini harusnya menjauh karena di sini ada area yang kosong, tapi kok ini mendekat, hitamnya ini mendekat. Hmm, itu kesalahannya. Oke, berarti udah tinggal ini saja. Kalau dibuktikan benar enggak ya? Harus dilipat berarti, harus dilipat. Memang biasanya begitu. Kalau ingin membuktikan yang benar, itu seringkali jalannya memang harus dilipat. Karena kalau ingin membuktikan salah, itu lebih cepat daripada membuktikan benar. Itu triknya. Kalau membuktikan salah, itu nggak perlu dilipat. Seringkali kita bisa gunakan trik dua elemen yang berdekatan. Kalau dalam soal-soal dimensi ruang ini, elemen yang berdekatan atau elemen yang berjauhan. Elemen yang terpisah tidak akan pernah ketemu bersebelahan. Elemen yang berdekatan, ciri khas titik yang ketemu itu titik apa. Begitu ya. Coba kalau ini dibayangin dilipat, apakah betul? Ini dilipat masuk ke dalam, dilipat ini akhirnya jadi atas ya, jadi atap, jadi atapnya. Kalau ini jadi atap, ini dilipat ke sini kan akhirnya nempel di sini ya. Oke, apakah bisa ini menjadi, ya bisa. Berarti setelah ini jadi atap, nanti digulingkan, digulingkan ke kanan, digulingkan ke kanan. Jadi digulingkan ke kanan, akhirnya ini jadi sisi kanannya, sehingga ini nanti ketemunya kirinya ini ya. Oke. Ya betul. Jadi intinya ini dan ini bertemu, terus ini nanti bisa jadi depannya. Oke, betul. Ini jawabannya E ya. Nomor 11. Nah, apa ini maksudnya? Oh, ini coba sulit soal ini. Soal ini amat sulit ya, buat sangat. Yang sama hilang, garis yang sama itu hilang, garis yang sama hilang. Ini ya, ini ada, ini ada. Jadi yang ada hilang, yang ini saja yang tidak ada muncul. Akhirnya jadi menjadi gambar ketiga. Jadi ini yang nggak ada ya antara gambar ini dan ini.
yang nggak ada itu ini saja sama ini, maka menjadi ini gambarnya. Sulit, ya. Kita buktikan sih yang kedua. Ya, betul ya. Betul. Ini ada di sini. Oke ya. Terus lagi, ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Betul. Sama ini nggak ada. Ya, betul. Jadi ini dan ini nggak ada. Maka gambarnya menjadi ini ya. Berarti gambar ini dan ini yang nggak ada itu jadi ini. Sulit. Ya, jadi gambar ini saya anggap gambar ketiga, ini satu dan dua. Di antara satu dan dua, mana yang nggak ada menjadi ini? Ya, coba yang nggak ada. Ini kan di sini ada, tetapi di sini nggak ada. Maka disinilah muncul. Terus gambar yang ini, garis miring kanan ini, di sini ada, tetapi di sini nggak ada. Maka jadilah garis miring gini. Jadi ini sama ini. Ya. Oke, sekarang yang ini. Baik, jelas ya. Ini di sini tidak ada, maka jadilah ini. Oke, berarti ini betul, ini salah, salah. Oke, A, B, E. Ah, betul ini berarti. Ini nggak ada di sini, maka di sini nanti harus. Nah, oke kalau ini salah di sini, karena ini ada kok, ini ada, dan ada. Oke, analogi kadang-kadang soal kayak gini rumit. Jadi kalau ketemu soal model kayak gini, tinggalin dulu ya, jangan dikerjakan. Nomor 12. Nah, ini gampang. Karena ini ada jarak, di sini jaraknya jelas, jaraknya ini juga jelas, tinggal tukar posisi aja. Ini pindah ke sini, ini pindah ke atas. Oke ya, berarti ini pindah ke atas, maka ini pindah ke bawah. Dan arahnya jelas sama, harusnya kalau diputar ke sini kan arahnya berarti nanti panahnya di sini, arahnya begini. Maka ini salah, 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 kan gitu. Panah, arah panahnya ya, arah panahnya. Kayak diputar tok aslinya. Jadi ini diputar begini ke arah melawan jarum jam menjadi bentuk ini. Kalau ini diputar arah melawan jarum jam, maka panah ini harus ke arah sini. Kan begitu aja. Nah, mana yang benar? Ya, posisi ini berarti. Ini kan sejajar. Sejajar enggak dengan ini. Ini arahnya di pojok. Pojok. Berarti kan ini harusnya pojok. Ini jawabannya C ya. Sulit ya. Pokoknya intinya gini, eliminir dulu. Jadi eliminir dulu mana menjadi titik kunci, yang salah eliminir. Sehingga fokus kita langsung menuju ke A dan C. A dan C yang paling beda yang mana, kan gitu. Jadi memang satu-satu nggak bisa langsung mata itu melihat semua garis, nggak bisa. Itu ambisi namanya. Nomor 13. Betul nggak kuncinya 12 itu C? Silakan dicek ya. Nomor 13. Ini gampang. Ini juga sama, tinggal diputar aja ya. Tinggal diputar aja. Jadi ini menjadi ini, maka ini jadi apa kan gitu. Nah, ini tinggal diputar, ini harusnya ini vertikal ya, ini vertikal, ini menjadi horizontal. Horizontal. Sementara ini warnanya hitam, di sini jadi putih itu. Muternya sejauh 90 derajat. Oke, berarti kalau ini arahnya ke sini, berarti 90 derajat otomatis gini, miring ke sini. Berarti ini salah. Yang betul A, B, D, E ya. Oke.
kemudian bertukar tempat. Ya. Yang putih jadi hitam, yang putih jadi hitam ya. Berarti ini yang berdiri menjadi tidur, tapi warnanya putih, putih. Maka ini salah, ini salah. Jadi memang begitu, eliminir dulu supaya langsung kita itu pindah, mata kita langsung pindah ke sini. Tadinya lihat 5 jadi lihat 4, tadinya lihat 4 jadi lihat 2. Nah sekarang ini, nah ini ternyata ada titik kecil sekali ya. Ada titik kecil sekali di sini ya. Ini yang mungkin kesalahan soalnya harusnya ini jelas, ini ada titik kecil ini. Ini ada titik kecil. Jadi ini soalnya salah ya, harusnya soalnya diperjelas. Soalnya nggak jelas ya. Karena titik kecil ini ada maksudnya. Soalnya apa saya bisa langsung berpikir ke situ? Pasti ada elemen lain yang nggak jelas. Karena gambarnya sama-sama miring ke sini, yang garisnya itu. Terus hitam putihnya juga persis. Otomatis kan ada elemen lain yang harus jadi pembeda. Ternyata betul. Ini ya, titik kecil itu kemungkinan warna ya. Kemungkinan warna yang saling bertukar. Oke ya, ini kita anggap kosong. Kalau nggak A ya E. Oke, lanjut nomor 14. 14. Oh, gampang. Ini jumlah kotak tetap. Nah, maka jumlah bintang tetap 3. Ya. Dan warnanya tetap tidak berubah. Warna bintang tetap tidak berubah karena warna kotak juga tidak berubah. Maka ini jelas salah. Nah, mata kita langsung melihat 3. Begitu ya. Jadi nggak apa-apa 45 detik. Jadi nggak harus 30 detik. Begitu. Makanya tadi kalau kalau diminta persoal itu 35 detik, maka sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi 20 nomor nggak harus dijawab, dipaksa dijawab semua. Jawablah 15 atau 14 saja, sehingga persoal bisa 50 detik. Jadi nggak masalah, yang lain samakan jawabannya. Itu. Jadi ambisinya dikontrol di situ, tes tes mentalnya di situ. Jadi pengarah kan bilang tadi Mas Ari bahwa waktunya sekian. Otomatis kan kita bisa ngira-ngira, oh kalau waktu segitu 20 soal kita bisa ngira-ngira per soal berapa detik. Oh berarti saya nggak bisa maksakan, harus semua terjawab begitu. Karena kalau semua terjawab pikiran kita akhirnya gopoh bingung gitu ya. Latih, jadi tujuannya di timer itu nyocok nih pada kemampuan kita saat ini. Saat ini belum bisa super cepat ya jangan cepat-cepat. Oke, sekarang lihat dua ini. Berarti yang beda jelas luarannya. Nah, jelas luarannya. Ya, karena luarannya berbeda. Begitu. Nah, ini apa bedanya? Ternyata yang menjadi pembungkus ini. Jadi lingkaran ini berasal dari lingkaran kecil ini. Ya, lingkaran itu berasal dari lingkaran kecil itu menjadi pembungkusnya. Maka pembungkusnya harus sesuai dengan ini. Harus sesuai dengan ini ya. Cuman warnanya berubah. Jadi harus sesuai dengan ini. Ini berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti jawabannya B. Begitu ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, 15. Apa ini? Oh, gampang. Ini rotasi aja ya, muter ya. Muter. Coba fokus pada titik ini aja dulu. Ini, titik ini ya. Nah, saya anggap panah ini ada lingkaran. Kalau diputar ke kiri 90 derajat, maka akan di sini posisinya. Kemudian ini pindah ke bawah. Ini pindah ke kanan. Maka pasti nanti akan hadap ke sini. Begitu.
Sehingga ini salah, 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 salah. Duh, kok langsung cepet? Bener kan? Kok satu tok langsung ketemu? Iya, udah pasti benar. Coba elemen yang lain kita buktikan sih. Elemen yang lain ini mungkin ya. Putar ke kanan di sini, putar lagi di sini, putar lagi di sini. Maka putar lagi, maka di sini posisinya ya. Ya betul ini. Warnanya hitam, putih, hitam, putih, maka hitam lagi. Ya betul ya. Betul A. Kok enak? Pisan tok ya. Kegampangan opsi berarti. Oke. Nomor 16. Oh, kok ini. Elemen yang mirip itu malah kadang-kadang sulit, kadang-kadang menjengkelkan. Tapi mata kita langsung jangan terkecoh gitu loh. Mata kita langsung titik, satu titik. Misalkan ini, titik mata kita ke sini. Maka ini perubahannya kemana? Ya berarti diputar ke kiri, ada di sini. Berarti 90 derajat. Nah, ternyata 90 derajat lagi, 90 derajat lagi, berarti nanti pasti di kanan sini. Nah, posisinya di sini, kanan, hitamnya. Di kanan ya tinggal ini, ini, loh. Di kanan semua. Jengkel, no. Berarti bukan itu. Bukan itu. Ah, ini yang paling beda. Gampang ini ya. Kosong ada, kosong dua. Berarti kosong nanti. Nah, berarti ini salah, ini salah. Berarti ini benar, benar, benar. Oke. Mata kita langsung melihat A, D, sama E. Nah, ini tinggal ini lihat. Satu, satu, dua, dua. Berarti nanti tiga, tiga. Ya, titik ini maksudnya ada tiga, tiga elemen. Berarti ini saja, selesai. Gitu ya. Oke, cukup. Lanjut, 17. Ini, nah, triknya dulu ya, ciri khas. Ciri khas. Ini lingkaran hitam kecil ini ketemunya di sini. Jadi ketemu garis-garis gini ya. Bukan begini ketemunya ya. Seperti ini. Nah, ini kan terkesan betul ya. Terkesan betul. Maksud saya begitu. Berarti ini salah. Kalau ini nanti dilipat, kalau dilipat, atau ini juga kalau dilipat salah jatuhnya. Bayangin, yang D dilipat, D lipat. Lipat menuju ke sini, maka ini nanti akan jadi atap. Jadi atap, ketemukah dengan ini? Ketemu. Betul memang ketemu. Tetapi apakah ini ketemu modelnya kayak begini? Tidak. Ya, tidak. Berarti ini salah. Itu maksud saya. Ini juga begitu. Ini nanti ketika dilipat, maka bukan ini yang ketemu titik ini, tetapi ininya, jarak yang kosong ini yang ketemu di sini nanti. Jadi ini juga salah. Maksudnya begitu ya, ciri khasnya di situ. Termasuk ini kalau dilipat, apakah ketemu dengan ini? Bayangin kalau B lipat, B lipat. Apakah ketemu B? Ya, ketemu ya. Ketemu, tetapi posisinya tek, 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 tek. Ya, posisinya enggak ini yang ketemu ya. Eh, ini bingung lewati dulu. Nah, itu. Ini bingung lewati dulu yang lain. Eh, ini sekarang. Kalau ini dilipat gimana? Kalau yang dilipat. Nomor C, Dilipat yang C. Ini dilipat berarti ini nanti jadi atap. Jadi depan ya. Ini jadi atap. Betul ya? Tetapi ini nggak ketemu. Ya.
Jadi kalau dilipat ke sini nanti jadi atap, tapi kalau ini nanti jadi depan, maka yang ketemu ininya, bukan yang bagian ini. Betul ya? Iya, benar ya. Benar. Berarti salah. Berarti nggak tepat. Begitu. Apakah A? Kita belum buktikan B masalahnya. Kan B kelihatannya benar karena ini kecil, ini besar. Atasnya, bawahnya. Kan kelihatannya benar. Tetapi kalau ini nanti dilipat, apakah ini pas nanti kena di sini? Coba ini kita lipat ya. Melipatnya ke dalam sini aja. Melipatnya ke dalam, berarti nanti ini jadi atas, ini jadi bagian dalam, belakang, maka ini kesalahannya. Ini nanti kesalahannya. Karena garis thread ini nanti ketemu dengan bulatan hitam besar. Padahal ini kan nggak ketemu, harusnya kan di sini gini. Nah, berarti salah ya. Yang B salah. Oke, berarti A. Tinggal A. Oke, tinggal. Kalau A itu kan sudah jelas melihat ini benar. Ini dan ini sudah jelas benar. Maka tinggal membuktikan apakah ini nanti ketika dilipat itu menjadi bagian depan, kan begitu aja. Coba ini masukkan ke dalam lipat, kan jadi bagian dalamnya. Ini menjadi bagian tepinya sini. Maka ini jadi bagian depannya. Benar, tepat sekali. A ya, A. Rumit soal ini. Kalau ketemu model opsi kayak begini, lebih baik bagaimana, Pak? Mencari yang benar dulu atau mencari yang salah? Mencari yang benar. Apalagi yang benar ada di A. Jadi ciri khas yang dipakai untuk membuktikan dengan cepat itu sulit, hanya dengan jalan membayangkan dilipat, berarti nomor kayak begitu, jawablah yang benar, cari yang benar aja untuk menghemat waktunya. Maksud saya begini, membuktikan ini oke, gampang, bahwa ini pasti salah, karena ini dan ini berjarak, dipisah oleh ini. Maka nggak mungkin D benar karena ini dan ini, bulat hitam dan bulat besar ini bersebelahan, nggak mungkin benar. Oke, itu gampang. Sementara membuktikan yang B itu kan kesulitan. Membuktikan yang C juga kesulitan, harus dilipat. Membuktikan yang E juga kesulitan, harus dilipat. Membayangkan melipat-lipat B, C, dan E itu lebih lama daripada membuktikan yang punya ciri khas benar. Yang punya ciri khas benar itu jelaskan hubungan antara ini dengan ini. Bulat hitam kecil dengan garis-garis ini sudah langsung terbukti di A. Maka langsung A saja fokusnya, buktikan. Apakah ketika dilipat ini tepat? Kalau sudah tepat, yang lain tidak usah lagi mikir untuk mencoba melipat. Maksud saya begitu. Ya. Jadi kadang-kadang memang mencari yang benar dengan kondisi opsi-opsi lain yang sulit dibuktikan dengan cepat, maka harus mencari yang benar. Oke, nomor 18. Nah, ini apa maksudnya? Oh, perhatikan ini ya. Ini kita anggap mulut ya. Ini kita anggap mulut. Mulut mau makan orang. Mulut ini kalau kita putar ke sini, jadi posisi di sini. Terus pindah ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Berarti mana yang sama? Angel ya. Susah ya. Ini berarti nyari yang beda ya. Nyari yang beda ya. Betul, nyari yang berbeda ini ya. Oh, bayangan saya kok serial. Oh, ini nggak ada opsi ini kok serial. Sepaneng ya. Serial spontan ini soalnya.
Baru datang tadi. Ah, ini soal benar-benar baru ini ya. Baru tadi siang Pak suruh buat soal Google Form. Belum tak cek. Coba. Coba ini perhatikan mana yang paling berbeda. Kelihatannya berbeda yang mana. Kalau kita mikir yang ininya, ininya empat hitam satu putih, empat hitam putih, empat hitam putih, empat hitam putih sama ya. Kalau itu sama semua berarti ya. Kalau mulutnya, kalau mulutnya, coba ada yang punya ide? Chatroom, chatroom, apa yang beda ini? Oke, Pak. Silakan chatroom. Yang beda, izin Pak, titiknya yang di atas, titiknya yang di atas, titiknya yang di atas. Titik mana maksudnya? Iya, titiknya yang di atas memang. Maksudnya, oh ini gampang saja nih. Gampang banget ini ya. Kalau kita anggap muter ke sini ya, kita anggap aja muter ke sini semua. Nah, di mana titik putih ini kan di tengah semua. Di tengah di antara hitam-hitam yang lain lah ini nomor di sini. Ini mengecoh ya, mengecoh karena ini apa namanya kecil. Ya betul ya. Ya kuncinya ya. Coba teman-teman jawab apa? Ah ya betul ya. Oke. 19. Nah, kayak gini gampang. Karena saya pernah tahu karakter-karakter yang model kayak begini. Sehingga walaupun nggak pernah tahu soal ini, ya langsung ini apa berpikiran ke sana gitu loh. Kemungkinan ini betul. Saya coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jelas ini. Nggak perlu saya lanjut jelas ini. Karena ini sudah ganjil, ini ganjil. Ini pasti ganjil-ganjil, meskipun belum saya hitung. Saya yakin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul. Jadi jumlah sisi yang C itu genap, yang lain ganjil. Nomor 20, nah ini juga gampang. Pokoknya selalu saya menghitung jumlah. Kalau ada karakter-karakter yang pernah saya tahu, kemungkinan menghitung jumlah gitu. Tapi kalau benar-benar baru kayak tadi itu, benar-benar baru. Nggak pernah tahu maksudnya karakter kayak nomor 17 tadi. Ini jelas 6, jumlah 6 kan, ini jelas jumlah 6, jumlah 4, ini jumlah 6, sudah ini. Jumlah daunnya ya, daunnya sebanyak 6. Oke. Biasanya pikiran orang itu buru-buru langsung melihat gambar yang kontras dulu. Biasanya begitu. Serta itu akan berpikir ini dulu, pikir gambar yang kontras dulu. Oh, yang paling beda yang ini ya, kayaknya ya, ini hitam sendiri, yang lain belang-belang. Kemungkinan ke sana. Bisa jadi mikir ke situ. Oke, cukup ya. Mas, skornya Mas, coba pengen tahu skornya. Sudah di-share di grup ya? Oke, di grup ya. Ah, ini sudah dikasih Mas Ari. Saya buka ya. Ele-ele oleh biji ini. Feeling saya bagus, cuman kecepatannya itu yang membuat jelek. Tidak bisa mengendalikan diri. Nah, betul kan? Nggak bagus banget. Nggak banget bagus. Coba. Oh, ini ada yang bagus. Mbak Is. Mbak Is ini tinggi nih, karena melebihi 9 separuhnya ya. Terus Mbak Mas Indra Bagas bagus. Hanya melebihi dari separuh sudah tinggi ya. Melebihi separuh. Terus Mbak Riswa separuh pas. Mbak Marta melebihi separuh, Mbak Olivia melebihi separuh, Mas Anjas tinggi sekali 126 tinggi.
Jadi ini kalau dapat 90 aja udah tinggi. Mbak Fatma bagus, Mbak Dini bagus, Mbak Anifa bagus. Jadi dapat 90 udah kategori bagus karena kecepatannya harusnya itu mampu mengerjakan 12 nomor saja. 12 nomor karena kecepatannya terlalu cepat ya. Saya sengaja melakukan itu, jadi yang dapat nilai 90 tidak jelek, tapi sudah bagus. Jadi harusnya waktunya ya 50 detik per soal. Tapi tadi saya pesan Mas Ari 35 detik saja Mas. Apakah teman-teman bisa membawa mentalnya gitu? Kalau jenengan dikasih 20 soal, terus waktunya per soal 30 detik, harusnya jenengan menganggap 15 soal. Maka jangan ambisi menuntaskan. Begitu. Bisa jadi yang dapat nilai 50 ini, yang dapat nilai 45, yang dapat nilai 40, bisa jadi dia mencobanya sudah bingung, waktunya tinggal dikit, waduh bingung. Akhirnya semuanya nggak fokus. Begitu. Nggak apa-apa. Ini latihan mental yang begini ya, latihan mental. Oke. Sekali lagi soal-soal tes intelijensi, dibawa pulang hampir semua mungkin nilainya hampir sempurna. Kalau dibawa pulang ke rumah, masalahnya ini soalnya dikerjakan di tempat ujian, dibatasi oleh waktu. Disinilah letak latihan kita. Jadi mentalnya ditata jauh-jauh hari dengan latihan terus di timer, dan jangan menganggap kalau memang kemampuan belum super cepat, jangan menganggap soalnya ada 20, anggaplah 15 saja. Sehingga dapat 12 itu sudah hebat. Kalau dapat 12 kan berarti separuh lebih. Siapa yang dapat 90 lebih berarti sudah hebat. Kategori sudah 70% karena saya menganggap 15 soal, bukan 20. Gitu ya, tahu yang selesai. Oke, cukup. Sekarang pembahasan soal-soal yang paket TIU, tryout ya. Bagi yang hari Sabtu sudah ikut gabung, baik pagi maupun sore, nggak perlu ikut, nggak apa-apa, bisa live dari Zoom. Bagi yang belum ikut, tetap di Zoom ya, karena soal-soal tryout-nya amat sulit ya untuk TIU-nya. Tapi banyak yang passing grade kok daripada yang nggak passing grade. Cuman di atas 100 hanya 10 orang, yang di bawah 100 tapi passing grade mayoritas. Jadi tidak jelek-jelek banget. Oke, coba kita lihat soalnya. Mas soalnya satu kok sih nanti. Oh ini yang dikirim Mas Ari lagi. Oke Mas, saya buka. Iya ini ya. Loh, masa ini? Ini Mas soalnya ya. Betul. Iya Mas, betul. Oh iya benar. Oke, coba agak cepat ya. Nomor satu, X dan Y besar mana? Keluar kan di kisi-kisi perbandingan. Perbandingan. Keluar kan di kisi-kisi yang saya share ya. Keluar. Besar mana antara ini dan ini? Jelas ya, angka ini itu kecil, angka ini lebih besar. Kalau angka kecil dikurangi angka yang lebih besar, maka hasilnya akan negatif. Contoh 2 dikurangi 4, hasilnya min 2. Kalau ini angka positif, ditambah angka positif, maka positif tambah positif jelas positif. Sehingga negatif kurang dari positif. Maka X kurang dari Z ya. Oke. Oke. Nomor 2, ini pakai pakai matematika komutatif ya. Dari itu kali ya. Kalau saya anggap ini A 0,325, ini juga berarti harus dianggap A. Kalau saya anggap ini B, 5 ini B, berarti angka ini harus B. Ini persen, ini persen. Oke, X 0,325 itu A persen dari kali B-nya B. Apakah sama dengan B, ini persen, dari kali
A. Nah, besar mana? Nah, ini karena perkalian boleh dicoret, barang yang sama boleh dicoret. Ini coret dengan ini coret dengan ini, persen juga coret dengan persen. Sehingga 1 sama dengan 1. Maka jawabannya C. Gitu. Nomor 3. Soal ini harusnya begini ya, harusnya begini. Nah, begini. Jadi ini begini, ini begini, ini begini. Harusnya begitu soal. Akar 12 ditambah, akar 12 ditambah, akar 12 ditambah, terus. Nah, harusnya begini bentuknya ya, nggak sendiri-sendiri begini, beda nanti hasilnya. Ini salah ininya, salah nuangkan dalam Google Form. Oke. Nah, model kayak begini, di mana ini dalamnya ini sama, itu langsung difaktorkan berapa kali berapa supaya 12. Tapi harus adik dan kakak. Maka lihat ininya plus. Kalau ini pertanyaannya plus, maka jawabannya angka yang besar. Kalau itu pertanyaannya min, ini saya ganti dengan negatif, maka jawabannya adalah yang kecil. Kalau saya ganti plus ini menjadi kali, maka jawabannya langsung 12. Begitu. Loh Pak, kalau angkanya beda gimana Pak? Kalau beda nggak keluar di tes intelijensi. Keluarnya di tes Matematika Saintek UMPTN ya, SNMPTN. Jadi kalau matematika tes intelijensi itu soal-soal yang dirasa tidak rumus banget. Begitu, kalaupun itu hitungan. Ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Nah, ini juga masih hitung-menghitung akar. Ada kan kisi-kisinya. Ini 6 kuadrat ya. Kalau seperti ini, akar kali akar itu boleh masuk angkanya. Akarnya jadi 1, A kali B. Termasuk akar A dibagi akar B. Itu boleh masuk A per B. Boleh. Sehingga ini dan ini dulu yang dibagi hasilnya. Berarti akar 2783 dibagi 23. Kali 2 min 6 kuadrat 36. Nah, ini selesaikan. Gitu. 23, 27 dibagi 23. Coret-coret. 1 ya. 1 berarti 2, 23. 7 dikurangi 3, 4. 4, 48. 48 dibagi 23, 2. 2 kali 23, 46. Turun 2. Ini 3-nya turun di sini, maka 23 dibagi 23, 1. Jadi 121. Akar 121 kali 2 min 36. Ini tadi kan akar masih an. Akar 121 kan 11 kali 2 min 36. Ini 22 min 36. Berarti min 14. Nah, ini ada jawabannya. Min 14. Gitu ya. Nomor 5 gampang kalau nomor 5 ini. Nomor 5 tinggal lihat akarnya. Apakah sudah sama? Ternyata sudah sama semua. Akar 3 semua. Sudah tinggal jawab aja. Tinggal jumlah. Ini depannya ini berarti ada angka 1. Depannya ini kalau nggak ada berarti ada angka 1. Ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. Min 5 sama 6 tinggal 1. 1 akar 3 ya. Alias akar 3. Nah gitu ya. Oke, paham ya? Jadi 1 ayam tambah 1 ayam, 2 ayam. 2 ayam tambah 4, 6 ayam. 6 ayam dengan min 5 tinggal 1 ayam. Begitu. Nomor 6, ini dahulukan. Ini dengan ini, nggak boleh sampai salah. Perhitungan aljabarnya. Terus ini dengan ini. Nah, jangan sampai salah ya. Akar 8 dikali akar 2. Berarti kan akar 8 kali 2. Kan begitu. Maka akar 16 alias 4. Berarti di sini menjadi dibagi 4. Min 70. 100.
50 plus. Nah, ini harus dengan ini dulu atau plus dulu? Plus dulu ya. Plus dulu diselesaikan. Ini diselesaikan dengan ini. Sebentar. Kok 70 ya? Oh, ini harusnya ada kurung. Kalau nggak ada kurung, nggak mungkin boleh begini. Nggak mungkin boleh. Ya, betul ya, ini ada kurung. Nah, ini ada kurung ternyata. Saya salah melihat. Kalau nggak ada kurung, maka ini diselesaikan dulu. Makan dulu, kalau jawabannya lah. Gitu. Pikiran saya spontan begitu. Ternyata ada kurung. Jadi kalau ada kurung, maka harus diselesaikan dulu plus min. Tapi kalau tidak ada kurung, harus bagi dulu. Karena 70 harus bagi dulu, nggak boleh 70, 100 min 70 dulu nggak boleh. Nah, karena ini dikurung, maka baginya terakhir. Ya, ini dengan ini 30, ini dengan ini ditambah 80, dibagi 4, 20. Nah, ada ya? Jawabannya. Oke, jadi kelihatannya simpel ya, tetapi kalau kita nggak jeli, ada kurungnya, maka kita akan kebingungan dulu. Ini disalahin. Penasaran dengan salah mengulang lagi, padahal ada kejelian di situ kurungnya. Nomor 7 sekarang. Nah, kalau ada soal kayak begini, berarti fokuslah di mana? Ini jelas angka bilangan berpangkat. Nah, fokus di situ. Maka curigai bahwa berpangkat, apalagi jaraknya jauh, pasti berpangkat. Begitu. 81 jelas 9 kuadrat. Nah, taunya kan begitu. Maka yang lain juga harus di bilangan berpangkat juga. Ini 8 itu hanya 2 pangkat 3, nggak ada yang lain. 8 itu ini tok adanya. Nah, ini berapa? Ini berapa? Masalahnya di situ. Sehingga nanti di sini akan tahu. Nilai 1024, nilai 1, kalau kaitannya dengan ini, itu bagaimana? Karena 2 dan 9 tidak nyambung hubungan angkanya. Jangan menyerah langsung. Karena 9 masih bisa dibuat 3 kuadrat. Nah, duanya nempel di sini kan. Terus 2 pangkat 3, tulis lagi ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Nah, 2 kali 2 ini kan berarti 3 pangkat 4. Nah, ini 2 pangkat 3. Nah, ini baru ada hubungannya. Hubungannya apa? 2 menjadi 3, 3 menjadi 4. Maka pasti nanti di sini akan menjadi 4, pasti nanti di sini akan 5, pasti nanti di sini akan 6, pasti nanti di sini, ini 5, pasti ini akan 6. Nah, di sini kan pertanyaannya, kita buktikan lagi di sini. Ini pasti 1, pangkatnya pasti 2. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Fokus di sini saja. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini 125, ini 125. 125 kali 125, langsung lihat opsi. Jangan buru-buru dikalikan. Jelas ini. Tapi pasti ini. Karena 3 digit kali 3 digit nggak mungkin hanya 3.000. Begitu ya. Oke. Ya, lanjut. Nomor 8. Ini nomornya ya, biar nggak rancu. Nah, kalau soal kayak gini nih yang sulit ini. Ini harus ditinggal dulu kalau ketemu soal kayak gini ya. Kalau ngerjakan, karena membayangkannya sulit ya. 3 kali 4 kali 5, banyak pilihan ya. Kalau ini 16 kali 3, 48. Terlalu jauh, berarti 16 harus kali 4. Kan begitu. 16 kali 5, 90. 80. Ya, berarti kali 5, kan begitu ya. Jadi ini harus kali 5, karena terdekat dengan ini ya. Kali 5 berarti min 16, kali 5, berarti kan min 80. Supaya min 85, maka di sini harus min 5.
Berarti acuannya di sini sama acuan ini. Apakah bisa dibuktikan dengan acuan kali 5 min 5? Apakah begitu? Ya coba. Min 3 kali 5, 15. Min 5, nggak cocok, kebanyakan. Berarti turun satu mungkin. 4 di sini min 4. Karena ini angka sama, sama-sama. Apakah betul? Min 12 sama min 4? Ya betul, min 16. Cocok. Cocok ya? Kali 4 min 4, kali 5 min 5. Berarti kali 6 min 6. Si 85. Maka hasilnya berapa? Ya langsung begini. 5 kali 6 berarti 0. 0 min 6 berarti min 6. Angka belakang min 6 ini. Lanjut langsung min 6 kali 7. Nah, kan begitu. Di sini kan akhirnya min 516. Berarti kali 7 min 7. Kali 7 berapa? 2. Tandanya jangan salah. Terus min 7. Min 2 dan min 7 jelas min 9. Min 9 ini barangnya. Ada min belakangnya 9. Jret. Jadi nggak perlu dikalikan serius-serius ya. Kalikan belakangnya aja. Model kayak begini nih, yang sulit ada di sini hubungannya. Yang mudah, hitung cepatnya. Kan begitu. Jadi imbang, si pembuat soal ngasih sulit di soalnya, opsinya dibuat mudah. Begitu. Oke. Nomor 9. Ini nomor ya, jangan sampai salah. Kalau jaraknya jauh begini, lagi-lagi ya kali ya. Kali terus dengan kombinasi yang lain. 3, 7, 17, 38, 84, titik-titik. Kalau misalkan dibuat kali, apakah bisa? 3 kali 2 tambah 1, apakah di sini ada kaitannya kali 2 tambah 1? Nggak ada. Kalau kali 2 tambah 3, kali 2 kan 14, tambah 3 pas 17. Terus 17 kali 2 tambah 34, 4. Terus ini, kali 2 tambah, nah ini masuk ya. Kali 1, ini 1, 3. Ini 4, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak ada kaitannya, karena angka 1, angka 3, angka 4 ini nggak ada kaitannya ya. Angka prima nggak, angka loncat 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti harus ada cara lain dengan cara mencari selisih. Nanti dari selisih itu dicari hubungannya lagi. Apakah ada yang logis begitu? Itu namanya pola yang paling sulit, namanya pola bertingkat. Jadi cari selisih, selisihkan lagi sampai ketemu pola yang masuk akal. Selisihnya 4, selisihnya 10, selisihnya 17, 21. Kok cepat, Pak? 3, ini ya tinggal dikurangi. Langsung ditempelin maksud saya. Langsung nempel sini dalam otak itu gitu. 38 gini, langsung nempel maksudnya. Di 6, 7 berarti 4. Nah, seperti ini kita kan mencari lagi akhirnya hubungannya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Itu namanya pola bertingkat. Ini nyambungnya kali 2 ditambah 2. Kali 2 ditambah 1. Kali 2 ditambah, nah, 3. Ya, kali 2 ditambah 4 ya, 4. Nah, ini baru nyambung ya. Ini nyambungnya di mana? Nyambungnya ini plus 2 plus 4. Maka plus 1 plus 3. Jadi logisnya di situ. Loncat ya, ini ke sini, ini ke sini. Ini kali 2 plus 3. Kali 2 plus 3 berarti mana dasar yang dipakai? 46-nya ya, 46-nya. 46 kali 2 plus 3. Berarti 92 ditambah 3.
92 tambah 3, 97. Nah, di sini plus 97 berapa? Belakangnya 1. Nah, belakangnya 1. Tapi cocok enggak? Iya, cocok. 181. Betul. Atau kuncinya apa? Ah, saya lupa. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini agak sulit ya. Nomor 10 ini agak sulit. Eh, ada pegawai magang, ada pegawai tetap. Terus pertanyaannya, gabungan 10 pegawai magang dan 15 pegawai tetap bekerja selama 1 jam berapa bagian selesai gabungan. Berarti fokus satu-satu, fokus satu-satu. Begini, kita cari dulu 10 pegawai magang itu selesainya berapa jam. Itu dulu. Oke? Maka kita harus melihat jumlah 50 pegawai magang, 50 pegawai magang itu selesai dalam waktu 4 jam. 4 jam. Oke. Maka 10 pegawai magang berapa jam? Nah, ini dulu. Oke, kita gunakan cara cepat. Kalau menghitung kan pakai perbandingan ya, persamaan begini. Oke, tapi kalau ini angkanya pas, enak, 50 dibagi berapa supaya 10 dibagi 5. Maka ini angkanya juga 5, cuman bagi atau kali 20 jam. Kenapa kok kali? Karena perbandingan berbalik nilai. Jadi maksudnya berbalik nilai itu adalah banyak orang cepat, dikit orang lama, itu berbalik nilai namanya. Kalau ini bagi, maka berbalik tanda itu kali. Maksudnya begitu berbalik. Oke ya? Kalau dibuat begini ya bisa sih. Karena berbalik nilai, di mana ini angkanya turun, di sini diduga naik, sebelum ketemu tadi 20, diduga naik. Turun dan naik, maka X-nya di atas, 4 di bawah, 50 tetap, 10 di bawah. Nah, ini kan bisa kita coret, ini dibagi hasilnya 5, 5 kali 4, X sama dengan 2, 20. Loh, 20 terbukti kan ya? Oke, sekarang kalau pegawai tetap, 30 pegawai tetap. Coba perhatikan 30 pegawai tetap. 30 pegawai tetap itu selesainya 4,5 jam. 4,5 jam. Maka 15 pegawai tetap selesai berapa jam? Sama kayak tadi ini ya. Sama. Ini menuju ke sini supaya 15 dibagi 2. Karena berbalik nilai, maka ini menuju sini harus kali 2. 4,5 kali 2, pas 9. 9 jam. Oke, sekarang karena bergabung 10 pegawai magang dan 15 pegawai tetap, maka fokusnya ini dan 9. Itu fokusnya. Langsung triknya 1/20 tambah 1/9. Nah, di sini. Samakan penyebut 180 kan, kalau ini dikalikan kalau menyamakan penyebut. Nah, ini sudah jelas ada itu bagian. Gitu ya. Agak sulit, silakan dipenelengi beberapa detik. Ini soal kombinasi, soal hot, soal perbandingan, tetapi gabungan. Biasanya ya nggak pakai disebut, pakai tetap. Magang ya magang tok gitu. Kalau gabungan begini maka cari satu-satu baru digabungin. Oke, lanjut. Ini 180 dibagi 20 itu kan 9. 180 dibagi 9 itu plus 20. 20 tambah 9, 29. 29 per 180 bagian. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini matematika ya, nomor 11 ini. Matematika yang dituangkan di dalam kalimat matematika ya, dituangkan. Rasio itu artinya perbandingan. Antara siapa? Antara X dibanding Y. Adalah sama dengan 3/4.
Ini juga begitu, rasio antara ini dan ini. Berarti antara perbandingan X ditambah 3 dibanding Y ditambah 2 adalah 2/3, 2/3. Ini 2/3 tadi ya. Sudah tinggal kalikan silang, nanti substitusikan matematika ya. Kalikan silang 4X sama dengan 3Y. Ini kali ini 3X plus 3 kali 3, 9. Y kali 2, 2Y. 2 kali 2, 4. Oke, maka 3X min 2Y sama dengan min 5. Karena 9 pindah ke sini. Min 9 jatuhnya kan ya, berarti min 5. Tempelin sekarang. Ini kan bisa 4X min 3Y sama dengan 0. Maka ini 4X min 3Y sama dengan 0. Jret, substitusi, eliminasi. Supaya bisa dieliminasi, maka kalikan. Nah, karena pertanyaannya Y, maka X-nya yang harus dihilangin. Supaya hilang harus dikurangi kan, tandanya kan plus dua-duanya. 3X, 4X, maka ini kalikan 4, ini kalikan 3. Supaya dua-duanya 12. Gitu ya. 12X, 12Y, X. Ini min 2 kali 4, min 8Y. Min 5 kali 4, min 20. Min 3 kali 3, min 9. 0 kali 3, 0. Kurangi supaya 12X-nya hilang. Kalau X-nya hilang, maka kan Y-nya nanti ketemu. Ini ada min ketemu min, jadi plus. Berarti min 8 plus 9Y. Berarti plus Y. Min 8 plus 1, 9Y kan plus Y. Min 20, min 0, berarti min 20. Jret. Berapanya? Min 20. Gitu ya. Matematika banget nomor 11 ya. Bagi yang tidak suka matematika, abaikan ya nomor 11. Kadang-kadang jengkel sama ikan itu jengkel. Ada yang kayak begitu. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak suka matematika itu biasanya nggak suka dengan angka ikan. Nomor 12 ini soal rata-rata, statistik. Agak sulit ini soalnya. Sulit-sulit ya soalnya. Diketahui mediannya 25. Median itu nilai tengah. Namanya nilai tengah berarti tengah-tengah setelah diurutkan. Sudah urut belum? 12, 15, 17, 20, 22, 23 urut sudah. Nah, nilai tengahnya berarti berapa data, tengah-tengahnya kan begitu. Ada berapa data? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 data. Berarti tengah-tengahnya pada urutan ke-6 dan urutan ke-7. Nah, urutan ke-6 adalah 23, urutan ke-7 adalah X. Maka mediannya 23 ditambah X dibagi 2. Karena ada 2 data. Harus sama dengan 225. Sehingga nanti nilai X akan ketemu. Gitu. Jadi acuannya dari yang diketahui median. Nah, ini kali ini kan jelas 50 23 plus X, sehingga X sama dengan 50 min 23, maka X sama dengan 27. Jadi X ketemu 27. Ini baru ketemu X-nya, belum rata-rata. Kan itu disuruh mencari, hitunglah banyak nilai yang di bawah rata-rata. Berarti harus tahu nilai rata-ratanya berapa dulu, terus di bawah nilai rata-rata itu berapa angka banyaknya. Begitu. Berarti kita harus cari nilai rata-ratanya dulu. Nah, nilai rata-rata otomatis jumlah semua, dijumlah semua dibagi 12. Jengkel kalau sudah kayak ngitung begitu, Pak. Panjang kalau ngitung begitu, Pak. Jadi X rata-rata adalah jumlah semua dibagi 12. Begitu. Nah, kalau menghitung begini nih, ini tadi ketemu ya 27 ya. Maka memang soal-soal kayak begini ini ya nggak dikerjakan di awal. Ini butuh waktu 1 menitan, 1 menit lebih lah, 1,5 menit. Karena perlu ngitung dulu.
Kenapa kok ngitungnya benar-benar dihitung? Karena angkanya bukan angka-angka yang berpasang-pasangan enak, bukan. Angkanya lompat-lompat. Selisih 3, selisih 2, selisih 3, selisih 2, selisih 2, selisih 4, antar angka berbeda. Maka nggak bisa pasangan-pasangannya nggak cepat. Maka harus dihitung. Nah, cara hitung cepatnya, teman-teman kayak tes psikotes ya. Kayak psikotes. Itu nanti berlaku pada satu ujian ya. Psikotesnya yang hitung gini, ayo coba dihitung cepat. Ikuti saya saja, ikuti ya. Saya harus fokus juga. 10 tambah 10, nah, 20, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 160, 190, 220, 260. Oke, 260. Ambil belakangnya sekarang. 7, 14, 16, 19, 26, 26, 34, 36, 42. 42. Nah, berarti 302 per 12. Sudah, ini ketemu rata-rata. Rata-rata. Nah, 302 dibagi 12 itu berapa? 302 dibagi 12. Jadi 2, 24, 6, 1, berapa ini? 2 sini ya. Ini 6. 6, 2. 62 dibagi 12, 5. Oke, 25 koma. Berarti ketemunya 25 koma. Artinya rata-ratanya itu 25 koma. Berarti rata-ratanya ada pada nilai antara 23 dan 27. Di sini nilainya rata-rata. 25-an di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyaknya nilai di bawah 25? Rata-ratanya 25. Jadi angka selain 25, di bawahnya 25, itu berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya 6. Jadi ada 6 nilai yang di bawah 20. Kalau cara cepat menjawab, klik kepepet. Namanya banyaknya nilai, nggak mungkin desimal. Nggak mungkin desimal, nggak mungkin 28. Karena banyaknya nilai hanya 12, masa 28 nilai. Berarti tinggal ini dan ini, tebak-tebakan ya. Alfobil, 1, 2, 3. 13. Tidur. 27 kilogram, di mana sepertiganya itu dijual dengan harga sekian. Berarti sepertiganya 9 kilo. Sepertiga dari 27. Bayangin ya, bayangin. Telune. Berarti 9 kilo. Nah, nempel sini langsung kan? Berarti 5, 1, 3, 5. Gitu. Sisanya, sisa dari 27 dikurangi 9, 18. Harus cepat langsung 9 kali 2 gitu. Bayangan saya nggak ngalikan saya. Tapi ngurangi. 27 dikurangi 9. Kalikan di sini 18. Cepat. Kalikan 18 kali 14. Jret. 2, 7, 8, 1. Jret. 2, 5, 2. Berarti 2, 5, 2, 0, 0, 0. Jret. Itulah uang yang didapat totalnya. Tapi bukan keuntungan. Masih total uang. 7, 8, 3, 0, 0, 0. Maka namanya keuntungan ya selisih dengan belinya 351 jret 6 3 36.000 inilah untungnya. Namanya untung ya terhadap beli kalau ditanya prosentase 36 00-nya buang aja Kak Kanggu. Kan nanti tinggal dicoret 351 000. Persentase berarti kali 100%. Nah, coret kan padha gak karo gak Kanggu kan begitu. 3.600 dibagi 351. Kan bayanginnya kan jelas 10 koma. Jret. Iya toh, karena 10 kali 350 kan 3.500. Sisanya hanya 100 kan berarti 10 koma, nggak mungkin 11. Jret, jret, jret. Kan begitu.
Koma berapa? Ya, koma 2. Kalau nggak 2 kebanyakan. Ya, kebanyakan. Coba tempelin 35, 1 jret, 9, 10. Ini tadi maksudnya. 900 dibagi 351, 2. Ya, 2 kan kalau 6 kebanyakan ini. Kalau 6 kebanyakan. 900 bagi 351 kan 2. Nah, 2 ini. Oke. Lanjut, 14. Ini kalau tahu angka istimewa, sangat cepat ini mengerjakan ini. Terima kasih, masih banyak yang bergabung, hanya 2 yang left. Kalau tahu angka istimewa, ini sangat cepat. Karena 0,625 adalah 5/8. 0,875 dibagi, ini adalah nilai 7/8. Sehingga coret-coret, alias 5/8 kali 8/7 kan? Coret-coret 5/7. Jawabannya A. Kalau tidak tahu, ya terpaksa harus dihitung dengan menjadikan pecahan biasa 0,625. Gimana cara menjadikan pecahan biasa, Pak? Ini 0,625 kan 625 per 1000. Karena belakang koma ada 3 angka, maka pernya nolnya 3 kali. Dibagi 875 juga per 1000. Nah, ini kan coret-coret. Akhirnya 625 per 875. 625 dibagi 25, perkecil kan begitu. 25, 4. 4 kali 6, 24. 24 tambah 3, berarti 20, tambah 1, 25. 875 bagi 25, 25, 4. 4 kali 8, 32. 32 tambah 3, 35. Dibagi 5, 5. Dibagi 5, 7. Begitu. Sama, 5/7. Begitu ya? Jadi sama. Makanya saya sudah berpesan, hafalkan angka istimewa. Ada berapa saja? 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Ini nilainya pecahan prosentase dan desimalnya berapa saja. Terus 1/3, 1/6, terus 2/3. Angka-angka istimewa, 3/4, 1/4. Ini pasti tahu, ini gampang, ini juga gampang, 0,667. Jadi mana yang kira-kira perlu dihafalkan karena ada kemiripan, itu yang dihafalkan. Yang kemiripan itu biasanya angka-angka yang mirip. Nah, ini sama ini kan sama-sama 0,6. Ini 0,625. Kok apal, Pak? Ini tadi. Pak BJI. Ini 0,875. Kok apal, Pak? Ya ini tadi. Oke ya. Ini 0,375. Ini 0,125. 0,125. Kok apal, Pak? Yo, saking sering nih. Bisa. Ini 0,33. Ini 0,11. Ya. 0,1111. Oke ya. Lanjut. Nomor 15. A dibanding B 1 dibanding 3. B dibanding C 2 dibanding 5. Maka C min B min A. Berapa nilainya? Nah, ini cara cepatnya begini. Cara cepatnya. Kalau ini pakai cara SMA, akan menggunakan 3 persamaan, kemudian muncul yang persamaan keempat, dan kelima jatuhnya substitusinya kebanyakan. Kalau cara cepatnya begini. Dan ini bisa berlaku untuk berbagai angka, berbagai nilai, berbagai soal yang karakternya begini. Tidak hanya untuk angka ini saja. Oke, ada A, ada B, ada B, ada C. Yang sama adalah B. Maka B-nya tulis atas dan bawah. Ikuti ya, saya ngomong atas, bawah, sama-sama, yang mana yang sama, tahapannya sama. Kemudian, ini A dibanding B. Berarti yang bagian atas A dibanding B. Bagian bawah B dibanding C. B yang pertama adalah 3. Sesuai dengan posisi ya. Sesuai dengan posisi 3. B yang kedua sesuai dengan posisi 2.
A-nya adalah nilainya 1, C-nya adalah nilainya 5. Oke. Setelah itu tinggal dikalikan aja. Kalikan ini 6 punyanya si B. Kalikan 2 punyanya si A. Kalikan 5, 15 punyanya si C. Oke. Setelah itu tinggal tempelin X ya. 2X, 6X, 15X. Kenapa kok tempelin X? Konsep sebuah perbandingan adalah 2 kalinya, 6 kalinya, 15 kalinya. Begitu konsep sebuah perbandingan. Nah, ini diketahui ini. Maka nilai A masukkan 2X, nilai B masukkan 6X, nilai C masukkan 15X sama dengan 230. Di total 28, 23 pas. 23X, 230. Maka X sama dengan 23 coret, maka tinggal 1, 1, 0, 10. Jadi X sama dengan 10. Nah, pertanyaannya kan C dikurangi B dikurangi A. Ini kan pertanyaannya, ya tinggal ditempelin. C, apa tadi C? C kan 15X, dikurangi min B 6X, dikurangi A 2X. Maka totalnya berapa ini? Ini 8X, ini dikurangi berarti 7X. 7X, X-nya diganti 10. Maka 7 kali 10, 7 jret. Gitu ya. Ini soal model-model soal perbandingan. Sering keluar soal seperti ini. Sering banget. Gitu ya. Oke. Nomor 16. Sebetulnya dasarnya adalah dasar matematika. Persamaan, substitusi, eliminasi. Tetapi kalau kita belajar cara cepat seperti ini akan lebih cepat. Sekarang nomor 16. Ini soal peluang. Bab peluang. Kita ke depan akan mendalami tentang bab peluang ya, belum masuk ke sana. Jadi dalam suatu rapat ada 36, maka berapa banyak cara berjabat tangan yang mungkin jika setiap harus berjabat tangan setelah rapat. Jabat tangan itu butuh 2 orang saling berjabat tangan. Maka 36 kombinasi 2. Kenapa kombinasi? Kok tidak permutasi? Karena antara kombinasi dan permutasi menghitungnya nanti beda cara hitungnya pada bagian penyebut. Kalau kombinasi ada kali ini 2 faktorial. Di sini 36 min 2 faktorial. 2 itu ini. Di sini 36 faktorial. Ini cara hitung kombinasi. Kalau permutasi beda. Untuk permutasi, untuk faktorial, itu maksudnya apa? 4 faktorial, ini misal. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ya. Maka ini 36 faktorial per 36 dikurangi 2, 34 faktorial. Kali 2 faktorial ya 1 kali 2 ya. Kalau ada 5 dibagi 3 faktorial, contoh ini, contoh. Maka ini atasnya 3, itu 4 dan 5. Jret-jret 4 kali 5. Gitu ya. Kalau dijabarkan akan jadi begitu. Kalau dijabarkan. Maka ini coret-coret atasnya 34, 35 kali 3, 6. Ini dengan ini 2, coret dengan ini 18. 18 kali 5. Kalau usah dipengno, bro. Langsung 0, belakangnya 0. Begitu ya. Karena nggak ada yang lain 0. Begitu. Jadi saya langsung melirik tadi, melirik opsinya. Saya suka begitu. Kalau belum selesai, hitung-hitungannya selalu melirik. Opsinya beda enggak ya belakangnya gitu. Sehingga saya enggak perlu langsung mengalihkan 35 kali 18 ya. Tetap pasti sama 630 ya. 0, 24 tambah ini 28, 5, 3, 0, 3, 6. Pas ya, 630. Gitu. 17.
Nah, sekarang masalahnya pakai kombinasi atau permutasi. Berjabat tangan antara A, B, C, D. Ada 4 orang, saya anggap 4 orang. A jabat tangan B, A jabat tangan C, A jabat tangan D. Tapi di sini nggak boleh kalau B dengan A, karena orang-orangnya tetap sama. Maka dua ini dihitung satu cara. Kalau ada cerita kasus kayak begini, maka kasus ini menjadi kombinasi, nggak permutasi. Akan berbeda ketika kasus yang kayak pemilihan ketua, wakil ketua. Ada 3 orang, Agus, Budi, Eko, dipilih menjadi wakil dan ketua. Maka bisa jadi cara pertama Agus, Budi. Agus jadi ketua, yang wakil Budi. Cara kedua bisa jadi ditukar. Yang ketua Budi, yang Agus jadi wakil. Tapi terhitung tetap 2 cara, walaupun orangnya sama. Inilah permutasi. Maka 3 permutasi 2. Karena 3 orang, jabatannya 2, maka 3 sebagai mayor, sebagai minornya 2. Begitu ya. Nah, untuk permutasi itu dia tidak pakai kali yang bagian bawah. Jadi 3 faktorial min 3 min 2 faktorial. Nah, kali 2 faktorial di sini nggak pakai. Nggak pakai. Nah, itu bedanya. Cara ngitungnya beda. Sehingga 3 faktorial per 1 faktorial, maka 6. Kok 6, Pak? Iya, 3 faktorial kan 1 kali 2 kali 3. Oke. Lanjut, nomor 17. Nah, ini mulai soal yang tidak ngitung ya, verbal. Ini harus menjadi kelebihan dan belajar prioritas bagi teman-teman yang hitungannya tidak hebat banget. Setelah berusaha ternyata hitungannya masih saja tidak bisa cepat, maka hebatkanlah soal-soal selain hitungan, kan begitu? Harus benar soal-soal selain hitungan. Gambar, soal verbal analitik, soal verbal silogisme, soal verbal penalaran umum, soal verbal analogi, soal deret, nggak pakai hitung ek-ekan, itu harus dikuasai, didalami, karena soal itu banyak, 15 lebih, 20-an. Selain hitung-hitungan, itu ada 20-an. Artinya sudah ada modal untuk melebihi passing grade ya. 20 kalau saya anggap 18 benar, kan 18 kali 5 sudah 80 poin. Begitu. Oke ya. Nah ini jangan biasakan pakai tanda lebih atau kurang dari. Kalau itu model analitik tingkatan, tingkatan itu lebih cepat, lebih lambat, lebih pandai, lebih pintar, lebih dulu, lebih tinggi, lebih banyak, itu tingkatan namanya. Maka kerjakan dengan langsung aja naik dan turun, ya, naik dan turun. Ya. Jadi gunakan naik atau turun, atasnya atau bawahnya. Lebih banyak otomatis atasnya. Pedagang 3 atasnya 4. Tetapi 3 tidak melebihi 1, maka 1 atasnya. Di sini dikasih sisipan, siapa tahu ada yang nempel di antaranya. Penjualan pedagang 2 sama dengan 4. Nah, di sini 2. Tapi tidak melebihi 3, berarti sudah betul. Siapa yang paling banyak? Jelas 1. Gitu ya. 18. Semua pelaut adalah perenang. Nah, ini agak sulit ya. Semua pelaut adalah perenang. Perenang. Di sini ada 8 pelaut, 8-8-nya adalah perenang. Betul ya? Ternyata, nah, sebagian perenang bukan penyelam. Sebagian perenang bukan penyelam. Sebagian perenang itu di mana? Ini kan boleh, ini anggota dari perenang. 8 orang pelaut ini kan perenang. Berarti kan saya boleh bilang sebagian orang ini adalah bukan penyelam. Oke ya, paham ya di sini? Gitu. Sebagian perenang bukan penyelam.
Jadi di antara 8 itu sebagiannya bukan penyelam, karena di dalam ini pelaut di dalamnya berenang. Maka saya boleh bilang sebagian berenang itu ini juga. Tapi boleh juga di sini. Ini juga saya boleh ini bilang bahwa ini adalah sebagian berenang. Dia juga bukan penyelam. Nah, inilah soal-soal yang unik karena jarang modelnya kayak begini. Biasanya kalimat ini adalah sebagian pelaut bukan penyelam. Nah, itu enak. Hanya di sini tok. Nah, ini masalahnya sebagian berenang. Itu bisa di sini, bisa di dalamnya ini. Maka simpulin. Ini loh, ada enggak di sini? Ini loh, ada enggak di sini? Udah, itu aja fokusnya. Titiknya di situ. Semua penyelam adalah pelaut. Apakah ini atau ini? Kalau tidak, ya salah. Gitu aja. Semua penyelam adalah pelaut. Enggak. Mana di sini? Semua pelaut adalah berenang kok. Ya, artinya semua penyelam adalah pelaut itu salah. Karena di dalam pelaut itu enggak semuanya berenang. Di dalam pelaut semua penyelam adalah pelaut. Oh ya, artinya begini, ini disebutin ada yang bukan penyelam, ada yang penyelam. Tetapi nggak ada informasi bahwa semua penyelam itu pelaut. Ya. Jadi intinya itu dugaan, belum tentu kebenarannya. Silang. Sebagian, kemungkinan di sini ya jawabannya, sebagian pelaut bukan penyelam. Apakah masuk? Masuk langsung. Ini kan posisinya, ini kan, ini adalah B ya. Sebagian pelaut bukan penyelam. Sudah betul. Ya, B jawabannya. Kalau ada yang ini Pak, bagaimana? Ya benar juga, tapi nggak ada di sini. Sebagian penyelam bukan berenang, nggak ada. Nggak ada, no? Sebagian penyelam bukan berenang kan berarti di luarnya sini. Bukan penyelam kan, bukan berenang kan berarti di luarnya dua lingkaran ini. Padahal kita butuhnya ini dan ini saja. Begitu ya? Salah. Begitu. Oke, nomor 19. Berkurang satu lagi, tinggal 7, 37 nggak apa-apa. Nah, ini cara cepat ya. Cara cepat, karena petunjuknya tidak sulit. Ali finish lebih cepat, saya anggap di depan. Finish lebih lambat, saya anggap di belakang. Jadi yang terdepan itulah yang datang dulu. Kita harus sepakat itu, sehingga membuatnya gampang. Ali finish sesaat setelah Lukman. Berarti kan Lukman dulu. Lukman dulu, baru Ali di belakang. Nah, Lukman Ali selesai. Karena nggak ada Lukman Ali yang sama, maka nggak perlu dicek yang lain. Ya, ini pasti bahwa Dedi menjadi juara, maka Dedi ini paling dulu. 20. Jika hewan hidup di darat, ia tidak bisa hidup di air. Ada informasi lain, jika hewan hidup di air, dia tidak bisa hidup di darat. Berarti informasi ini menunjukkan tidak ada satupun hewan yang bisa hidup di kedua wilayah itu. Nah, itu ya. Berarti jawabannya B. Tidak ada hewan yang hidup di darat maupun di air. Dan 21, ketika mendapatkan hadiah, dia akan riang gembira. Ketika mendapatkan bencana, dia akan sedih. Nestapa. Sedih. Jadi kata hukum dan urutan harus identik. Urutan harus persis, kata hukum harus identik. Dua-dua tadi ada hama yang namanya tikus, pohon kelapa ada hama yang namanya kumbang. Undang-undang kalau butuh perbaikan direvisi
Kalau rumah butuh perbaikan, direnovasi. Ada hubungan kata yang ditempelin dan kata-kata itu bisa identik atau sama. Nah, ini agak sulit ya, agak sulit. Tetapi harus pelan-pelan. Triknya itu aturannya dulu dibaca bahwa mereka duduk di meja bujur sangkar setiap sisi 2 orang. Berarti bujur sangkar begini, setiap sisi jeret 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 jeret. Itu ya. 3 orang memesan sate, tidak duduk bersebelahan. Nah, ini aturannya. Yang pesan sate tidak boleh bersebelahan. Nah, sekarang ini mulai Tino dan Alif duduk berseberangan. Nah, ini dulu. Tino, di sini Alif. Tino mesan soto. Alif mesan apa? Sate. Alif mesan sate. Nah, sesuai aturan di sini nggak boleh sate, nggak boleh sate. Begitu. Intinya di sini nggak boleh sate, nggak boleh sate. Yang lain pokoknya nggak boleh jejer sate, kan gitu. Kemudian Ucok dan Ayo duduk di antara Iwan dan Alif. Alif berarti Iwan di sini, karena di sini Ucok, Ayo. Nah, oke. Kemudian Nono memesan sate. Nono memesan sate. Oh, ini dulu diwocok. Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Oke, berarti di sini Rudi. Antara Iwan dan Tino ya. Nah, selesai. Nono memesan sate. Nah, logikanya di sini ternyata. Kalau Nono memesan sate, maka apakah Nono di sini? Nggak mungkin, karena ini ada sate. Maka Nono pasti di sini. Nah, yang duduk di seberang Nono siapa? Nah, jelas ya, Iwan. Oke. Lanjut, 25. Tinggal dikit ya, karena gambar cepat. Habis ini gambar ya. Oh, ini lama, 26. Dilewati dulu. Kelapa santan. Nanti kita kembali ke 25. Kelapa santan. Kelapa diperas, menghasilkan santan. Kayu diproses, menghasilkan lemari. Ini lemari ya. Nomor 27. Lampu dipakai untuk menerangi gelap menjadi terang. Makanan untuk lapar menjadi kenyang. Ya, 28. Nah, gambar ya, gambar lagi pendalaman gambar. Perhatikan pada titik fokus kuncinya. Oke, kuncinya. Ini bulat. Ternyata dia ke sini. Maka hubungannya ini ke sini, ini ke sini. Begitu ya. Jadi nggak perlu lihat yang ini. Nggak perlu ya, nggak perlu. Langsung lihat ini saja. Ini posisinya. Nah, begini ya. Ketika dia diputar, dia menjadi ini. Oke ya. Yang bergerak dulu kan ini, menjadi ini. Oke ya. Ya, ini. Nah, oke ya. Maka ini ke sini berapa derajat? Hijau ke hijau 90 derajat. Maka hijau ke hijau lagi ya 90 derajat. Ini bergerak, ini bergerak. Ini salah, hadapnya ketukar. Hadapnya ketukar ya. Ini jelas salah, jelas salah. Oke, berarti tinggal ini dan ini. Selanjutnya tinggal cek yang merah. Yang merah berarti yang ini. Ke sana berarti hadapnya di pojok sini. Pojok, posisi pojok. Nah, pojok. Oke, berarti B. Oke ya. 29. Nah, ini juga kita harus sabar. Sabar bukan berarti pelan banget ya. Sabar itu artinya tidak melihat semua elemen. Fokus ini dulu, pindah ke sini, berarti posisi di sini menjadi 45 derajat. Terus menjadi di sini, cocok. Terus menjadi di sini, cocok. Berarti di sini posisinya. Oke, berarti posisi di sini, lurus. Berarti yang betul ini dan ini saja.
Ini salah, salah, salah. Kita langsung lihat yang putih atau yang ini. Terserah yang mana. Tetap hitam juga boleh, tapi yang mengikuti. Hitam, kalau diputar ke sini, yang mengikuti siapa? Ini, ini mengikuti. Berarti ini betul kalau diputar searah dengan ini mengikuti. Ini salah ini kok, ini malah mendahului daripada hitam. Nah, berarti sudah tinggal C. Begitu ya. Jadi apa namanya pergerakan atau serial itu ada ciri khas elemen yang berdekatan. 30. Oh iya, ini soalnya menurut saya nggak logis ya kalau dipaksakan. Karena ini dan ini memang ada hubungannya. Sehingga ini ke sini jatuhnya. Jadi ya paling dekat ini jawabannya. Paling dekat. Tetapi ini harusnya salah ini ya. Harusnya salah ini. Ini harusnya cocok dengan ini. Sama-sama tegak. Kalau jumlahnya jelas ya. 2, 4 pasti 6. Benar memang. Ini 6, ini 6. Ini juga 6, ini juga 6. Tegak. Jadi kemungkinan paling dekat itu C sih. Tetapi gara-gara ini ya salahnya di sini. Oke. Nomor berikutnya. Oh, habis ya. Selesai. Domek 30 nomor. Hanya 30. Kok 30? Hanya 30 ya, Mas? Enggak 35. 35. Oke, enggak apa-apa, wes. Ini saja. Sudah jam 9 ya. Jam 9 kurang 5 menit. Sudah 2 jaman lebih ya. Harusnya setengah 9 maksimal tadi ya. Atau jam 8:04. Mohon maaf ya. Oke. Kalau ada soal yang berikutnya, kok saya ingat saya kok di atas 30 ya. 35 kalau nggak salah. Coba nanti dicek ya. Soal lain, oret-oretannya nanti kita share. Oret-oretan saya cek lagi ya. Oke, cukup itu saja dari saya. Matur nuwun. Bisa diulang lagi, diulang dan diulang ya. Mohon berkenan diulang dan diulang soal-soal yang ada di Zoom, di deskripsi grup. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Kak Tifanya sampai terakhir tadi hanya berkurang 3 orang. Pamit ya. Terima kasih. Matur nuwun semangatnya. Yuk, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Izin live, Pak. Oke. Semangat. Dulu Pak. Oke. Waalaikumsalam. Arek kecil, bocil.